Iki nyetrum Mas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah ma ba'dah. Hadratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wa fil muqaddimah Raisus Syuriah Nahdlatul Ulama Ranting Keling 2 Yai Solehan sedaya pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Keling 2 baik awit saking jajaran Suriah atau Wintang Fidiyah dan Kiai Ahmad Mujib dan Kiai Erdi Ustadz Ahyaruddin dan sedaya pengurus NU dari Banom, Ibu Fatayat Muslimat maupun Rawah mboten iki maupun Ansor Bansor Rawah. Alhamdulillah sedaya kemawon ingkang sangat kula hormati. Wabil khusus sahibul hajat pengurus Ibnu BPNU BAC Kecamatan Kleng panjenenganipun Bapak Kiai Ferry Raditya sapa le angel jenenge Wibowo Nugroho iku lho apa jenenge aku Mbak Uhtinal Karimah Mbak siapa Serin yang baru saja mendapatkan anugerah terbesar dari berkahnya khidmah di NU napa niku untuk calon bojo berpangkat bintang wali songo. Wah, jadi istimewanya di situ. Makanya kurang arah bocah-bocah ngene iki kok murni thalabul ilmi iki serang arah. Entek-entekane yang koyo napa? Harim yang dicari ini. Badan guyon. Para rawuh kula ora dilongak-longak keranten nembe tangi turu niki mau. Kok aja digugah yen bablas. Bareng digugah sing gugah malah lunga dhisik niku Pak Udin niku. Maksude aku kula digugah tapi terus ditinggal. Oh saleh. Jadi niki separo roh kula dereng balik. Dan separo jasad iku ya urung lengkap. Kalau wong tangi turun iku longak-longok. Kula ndeng matur napa niki? Matur napa Mbak Serin? Begini, ada waktu beberapa menit ya. Karena ini hari ini itu kalau ndak salah 17.40 mbon buka. 40 hari ini. Oh aku ndelok terus apa? Cah kene ya. Urusan mangan tak pantau nih gue. Update selalu. Begini Bapak Ibu dan anak-anak. Nggih sahibul bait pengurus BKM Al Mutakin kula tak nderek-nderek mangke lek juk-juk tenanan soalnya solehan kadang nek duka niku medeni wong. Sedaya bapak tokoh masyarakat ugi ingkang sami rawuh. Begini, hidup itu menurut saya dan mungkin panjenengan juga sepakat ya. Hidup itu harus selaras. Karena di dalam keselarasan itu ada keindahan. Bukan bengung sih cah.
Aja di bengongno Mas. Pas iki mujik apik pas aku ngene. Maksude piye to ki ngono ya. Aku anut Kang Hanafi niku. Dadi kula apal piye to ki mergo disetelno Kang Hanafi niku gak bengi ini. Dalam keserasian itu ada keindahan Mbak Sherin. Kenapa jenengan tampak serasi dengan Kang Denny itu karena ada keindahan di situ. Maksud saya gini, sampai hal-hal yang bersifat ubudiyah, amaliyah, bagaimana kita bisa menserasikan ibadah kita, menserasikan amaliyah kita, kalau kita tanpa ilmu. Setuju gak? Terus pokok mudeng gak setuju. Wayahe mangan. Maka dalam ngaji saya itu ada konsep yang disebut dengan bajingan. Bareng ngaji mangan. Bagaimana kita bisa mencocokkan amaliyah kita, ubudiyah kita kalau kita tanpa ilmu? Maka ada sebuah makalah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la ora muni. Iku cah Ibnu saiki. Ibnu zaman aku cilik muni bawan tapi salah. Ibnu saiki meneng. Gak baleni jasan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la. Maksudnya ini coba aku titipkan. Oh cepat langsung masalah ini iki. Wis ya nah. Kita nggak akan mampu, ini ibadah saya cocok nggak dengan syariat. Standarnya kita nggak akan tahu kalau kita nggak punya ilmu. Kenapa kita bisa rukuk dengan posisi sempurna? Ya kan? Karena kita tahu, kita ngaji. Coba misalnya jenengan sujud, sementara lutut itu nggak nempel di lantai. Yang nempel di lantai cuma tangan, kepala sama telapak kaki. Baru nggak itu kira-kira kalau dilakukan? Sesuatu yang baru kan? Itu baru karena punya aliran baru atau karena tidak tahu? Kan bisa jadi berpotensi dua-duanya. Maka butuh keselarasan itu dengan cara ilmu, standarnya ilmu. Saya sering mengatakan kepada Ibnu, aja ping gerudak-geruduk tanpa isi. Secara kuantitas ono generasi semene iki sok meneng kula. Saestu. Sok meneng masa bentuke di foto KTP tok ora patek macem misalnya. Tapi kula sok meneng dengan kuantitas ini menunjukkan apa? Nahdlatul Ulama banyak generasi. Enggak usah takbir lah, enggak usah takbir. Anda perlu ditakbiri. Dan antum enjoy aja. Kenapa? Karena antum di kampung. Coba antum hidup di perkotaan dengan kualitas, dengan kuantitas, sampai tidak cukup menghadapi mereka. Mereka itu siapa? Sekarang minhum. Siapa yang nggak tahu mereka? Takfiri, taklifi, ya, Wahabi, Salafi yang ngaku Salafi itu kan sebenarnya Talafi itu. Mereka hadir itu dengan kualitas, saudara. Dan nek sampean hidup di sana dengan kualitas yang dinomorduakan atau dengan hanya mengandalkan kuantitas, wah dilibas kita bro.
Makanya di sini penting, ada makna yang paling penting yang saya maksud di balik saya mengatakan kenapa ojo menggerudak-geruduk tanpa isi. Antum harus berilmu. Bahkan Imam Al-Ghazali itu tegas, lam nuhlak illa lil ilmi. Kita itu nggak bakal dibikin Allah kalau tidak hanya karena satu tujuan, apa itu? Mengerti. Berilmu. Ini Imam Al-Ghazali tegas mengatakan itu, kita hidup itu karena ilmu. Ilmu buat saya segala-galanya. Maka aneh ketika ada orang, kalau bahasa Indonesia ndak ki. Soalnya kalau menyesuaikan audiennya kan generasi milenial. Mulai para rawuh sonten menika, ngoten mangke ngantuk iki. Ada orang tiba-tiba mengatakan, "Wis ora usah kiai-kiainan, enggak perlu ulama-ulamaan." Banyak kan begitu. Yang penting kembali ke Quran dan hadis. Cara jasa iki matamu. Bagaimana kita bisa belajar sholat kalau kita hanya melihat Al-Quran? Coba saya carikan satu ayat saja yang menerangkan tentang sholat itu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Carikan satu ayat saja di dalam Al-Quran. Ada nggak? Ada hafid di sini? Ada hafidah? Kebalik. Hafidah? Hafid? Nggak bakalan dapat kita. Mau nyari cara sholat di dalam Al-Quran, nggak dapat. Mau nyari cara sholat dalam hadis toh nggak dapat. Kita perlu ijma'ul ulama. Maka dawe ulama satu aja perlu penjelasan dawuh ulama yang lain. Dalam tradisi pesantren itu kalau ngaji kita kan ada dari matan, ya kan? Terus dari matan itu kan masih bersifat mujmal, sama kayak Al-Quran. Sehingga perlu ada syarah. Habis itu ada hasyiyah. Baru kemudian menjadi ilmu bisa kita pegang. Moro-moro, ora usah ulama-ulamaan, bisa penting kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Terus carane piye? Benjut tambah benjut. Yang penting nyunah. Itu ikut kajian kayak gini sekali dua kali terus maleh itu. Kostumnya Riko apa nisok niku. Tinggal matanya doang kelihatan dua. Lek mangan dicoinceng ngeten. Kari-kari napa? Salat ae rukuke ping pindho. Ngono lek demo nang ngarep kantor Kementerian Agama. Lebu kok dipamerno. Non? Oh nggih salat gerhana nggih leres. Itu loh pentingnya ilmu di sini, Pak. Dunia ini berdiri di atas ilmu. Maka saya katakan siapapun Anda, mau lahir dari rahim manapun, siapapun Anda, mulai dari misalnya ya, nasab panjenengan itu kiai besar, bonggole nek kula ibaratnya bonggol jati lah. Baik kiai, abai kiai di pesantren gede. Itu akar berhenti sia-sia di tangan sampean tidak berilmu. Maka ada satu makalah mengatakan begini. Al ilmu yarfa'u buyutan la imadan laha. Siapapun antum dari lahir dari rahim manapun, kalau sampean berilmu itu mampu membangun semuanya. Buyutan la imadan laha. Bangun peradaban dengan ilmu. Bangun karakter dengan ilmu. Bangun moral dengan ilmu. Bangun masjid, bangun apapun, pokoknya bangun WC, kecilan berilmu.
Tapi jika kita bodoh, wal jahl yahdimu baital izzi wasyarafi. Kalau kita bodoh, semua itu nggak ada artinya. Makanya bapakmu sugih terus wedal-edal gak oleh, Bro. Si sugih bapakmu. Terus saiki kan wengkek motor gede sing namane PCX. Wanter-wanter. Kayak wong sugih-sugih dhewe. Padahal iku wepakane lho. Nyilih wepakane wengkek yang gagal. Nggih mboten. Lha iku bapakmu mbotone ra temenan, masyaallah. Mulai ketemu cewek ini. Padahal itu punya bapak kita. Kamu itu hanya gaya milih nama besar bapak. Nah itu agama nggak boleh kayak begitu tuh. Kamu akan tetap menjadi diri kamu sendiri. Itu yang benar. Nah di sini kemudian kalau ketika Abu Hurairah mengatakan ta'allam qabla dzan, kamu itu jangan asal ngomong sebelum belajar. Agama ini hancur kalau berfatwa hanya dengan dzan-dzannya sendiri, dengan prasangka-prasangka, dengan pola pikirnya sendiri. Jadi kita itu udah banyak nih sekarang lihat di medsos. Orang berfatwa seenaknya sendiri tanpa dengan ilmu. Dan ini patut kita waspadai. Ini yang saya maksud kenapa kamu jangan gerudak-geruduk tanpa ilmu. Oke, saya sudah melihat ada kegiatan rutin kajian hujah Ahlussunnah wal Jamaah, benar ya? Itu berapa sekali? Selapan. Enggak lama itu. Enggak lama tuh. Lama kan? Coba ditambah ya. Tambah 1. Ya, misalnya 15 hari sekali. Jadi aku petang ikut tunggu loh Mbak Syarif. Uang udah pengen mencari nyaman dengan metodenya masing-masing. Saya sering cerita itu, kalau saya itu dulu mondok itu enggak seperti pada umumnya santri sarang, santri Lirboyo. Karena saya itu mondok itu ya asal di pondok aja. Tapi nek karo guru, kalih guru, mboten mantun kula. Jadi kula misale dipercaya rencang-rencang dadi bentuke ngeten iki ya karena mungkin berkah khidmah. Tapi tidak kemudian sampean juga begitu maksudku. Semoga kula khidmah ning NU Pak, mudeng gak mudeng, is oke, ndak ada masalah. Tapi harus selama kesempatan itu masih tambah materi kontennya dengan keilmuan. Bila perlu debat terbuka dalam hal keilmuan, meranting mana. Biar nanti kelihatan tuh. Tunas-tunas dari ranting itu nanti akan kelihatan yang patut dipromotkan ke level PAC. Golek wis ke PAC akan bertambah kompetensinya, bisa berkompetisi di PC. Karena selama ini dari MBC nyampe di IPENU itu pertimbangannya bukan ilmu. Setelah semuanya nggak ada, akhirnya di sapa sing ngono kan, sapa sing ngono. Sehingga tidak tampak serasi, itu yang saya maksud. Keindahannya belum nampak. Udah nih misalnya satu ranting itu iso maca kitab pepapat bareng jos. Ora hanya berbangga menjadi duta bahasa Inggris tok. Misalnya ada kan yang kemarin jadi duta ya. Tapi bahsul masail di tingkat IPENU itu kan jos. Bagaimana hukum Bitcoin
Keren itu. Keren. Hukum Bitcoin. Kan sekarang banyak menjadi trader-trader itu. Maka saya sayangkan sendiri itu. Pengurusnya ada yang main Bitcoin itu. Saya tahu itu. Mungkin beliau punya dasar sendiri. Aku ramelu-melu itu. Ramelu-melu. Oh, guru nih kok kiai sampai kualat aja. Ngerti Bitcoin enggak? Yang penting gak ngerti lah. Daripada ngerti. Ya capitalism aja yang dibesarkan daripada Bitcoin. Jadi kamu itu harus punya pilihan, teman. Kalau dalam bahasa Inggris apa namanya? Which do you want? Choice. Kamu harus punya pilihan. Hidup itu nyari kaya, sukses, satu. Dua, selamat, apa pengabdian? Halo. Jelemes meh. Main tebak-tebakan aja dulu. Hidup itu menurut antum itu sukses, kaya dengan hartanya, atau selamat, atau pengabdian. Antum harus pilih nih. Kenapa? Kenapa, Pak? Selaras sudah selesai. Selaras sudah selesai. Ini ada 3 pilihan. Hidup itu harus kaya, sukses, atau selamat tujuan kita, atau karena tujuan pengabdian. Jelas kabeh mosok takon telu ngono rek sen jawab karek milih lho iki. Dene milih apa iki? Aja milih niki kecilikan iki. Golek sing rada akal-akal sih. Apa pilihannya apa? Boleh nggak sama kan? Keserasian itu, keselarasan itu nggak boleh nggak sama. Taman kelihatan indah itu karena warnanya berbeda. Zal sampean milih apa, Ben? Selamat. Oke. Maksudnya pilihannya itu ngopo iki? Selamat apa sugih? Selamat. Nek selamat sugih, logikanya piye kan ra tek mudeng aku. Oke, selamat. Orang yang hidupnya tujuannya selamat pasti mikir gimana imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Bagaimana selalu di realnya Allah hidupnya. Karena dia nggak mau tumbang dalam kemaksiatan. Tapi saya setuju itu. Endingnya orang yang selamat itu dia tujuannya kan pengen masuk surga. Cuman ada problem di situ. Orang yang selamat itu masuk ke surga. Betul himmadud wa dhilim mamdud wa ma'im maskub wa fakiyatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marwa. Semua hidangan dia nikmati. Tapi problemnya satu, dia nggak tahu nih milik siapa ini. Dia nggak ngerti, nggak bakalan ketemu ini punya siapa ini. Semua yang ada di fasilitas surga dinikmati, tapi dia nggak ketemu sama orangnya. Maka kalau Ferry selamat ya udah, tapi saya milih ngabdi aja. Maka hidup dengan penuh pengabdian akan terasa indah karena apa? Dalam pengabdian ada rasa. Dan itu yang dimaksud dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, liya'budunnya ini pengabdian menurut saya. Maka keserasian dalam ranah yang lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Jasad kita itu butuh tumbuh dengan makan dan minum. Setuju tidak? Pokok setuju, gak setuju orang untuk jajan. Otak kita perlu makan dengan apa?
ilmu dan berpikir. Kasih aja masalah otaknya, pasti dia berpikir. Itu makanannya. Orang yang ngeblank itu kan otaknya nggak makan. Atau over makan tuh. Sampai jeblok itu, overload. Dan ingat, dalam pribadi kita itu tidak hanya ada jasad, tidak hanya ada akal, tapi ada yang disebut dengan ruh. Ruh. Dan ruh ini apa? Makanannya adalah ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir. Ini serasa kondusif ini. Mumpun saja. Duh, wis 41 ya. Gimana? Wis pokoke marem gamar ngoten niku wong butuhe ngancani awakmu buku ae kok. Dan selamat, semoga kegiatan ini bermanfaat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.